Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa biqudratih wa azahum bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyhi wa rasulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-adilu fi hukmih. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul masduqu fi jami ahwali. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin habibi wa khalilih wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ih. Amma ba'du, segala puji milik Allah, zat yang maha mencipta dan telah menciptakan kita sebagai makhluk dan sebagai manusia yang sempurna dengan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, para keluarga, serta kepada kita selaku umatnya sampai hari kiamat. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kajian kita masih di Arba'in Nawawiyah. Kita masuk ke hadis yang keempat, Al-Hadithur Rabi' min Arba'in Nawawiyah. Hadis yang keempat dari Arba'in Nawawiyah. Hadis ini bercerita tentang asal kejadian manusia dan ketentuan bahwa manusia itu bahagia atau celaka. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimati bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Rawahul Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu benar dan dibenarkan itu menceritakan kepada kami bahwa masing-masing dari kami itu terkumpul kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian berupa gumpalan darah selama 40 hari. Kemudian berupa daging selama 40 hari. Lantas diutuslah malaikat dan meniupkan roh ke dalam perut ibunya tersebut, serta diperintahkan pula untuk mencatat 4 kalimat. Maka malaikat itu menulis tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, dan tentang celaka atau bahagianya. Demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, sungguhnya salah seorang di antara kamu beramal dengan amal ahli surga, sehingga antara ia dengan surga itu hanya berjarak sehasta. Tapi karena ia telah tercatat sebagai ahli neraka, maka tiba-tiba ia mengamalkan amalan ahli neraka.
sehingga akhirnya ia masuk neraka, dan salah seorang di antara kalian beramal dengan amal ahli neraka sehingga antara dia dengan neraka hanya berjarak 1 hasta, tapi karena ia telah tercatat sebagai ahli surga, maka tiba-tiba ia mengamalkan amalan ahli surga dan ia pun masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis ini kita mempunyai banyak hikmah, banyak ilmu yang bisa kita ambil, kita petik, baik itu ilmu fikih ataupun ilmu tasawuf. Dalam ilmu fikih contohnya, kalau seorang perempuan yang mengandung keguguran, kandungannya tersebut, lalu dalam ilmu fikih kita bisa buat suatu pertanyaan, bagaimana cara memperlakukan kandungan itu? Terus ahli fikih menjawab, dia bertanya, dia menjawab. Kalau dalam karya ilmiah biasanya ada rumusan masalah, lalu diadakan penelitian, sebelumnya ada hipotesis, jawaban sementara, sehingga setelah dilakukan penelitian terjadilah kesimpulan. Sama ulama ahli fikih, ulama tasawuf, ulama ahli kitab-kitab yang menerangkan tentang hal ihwal agama pun sama. Ada pendahuluan latar belakang, ada rumusan masalah, sehingga diambil dari beberapa literatur keilmuan, dari beberapa karangan, dari beberapa hadis, dari beberapa firman Allah Ta'ala, sehingga terjadilah kesimpulan pun sama. Ulama ahli fikih ini menegaskan bagaimana bentuknya keguguran itu, dijawab oleh ulama ahli fikih. Di sini ada 4 hukum mengenai masalah keguguran. Yang pertama, keguguran berupa mudghah, berupa daging atau berupa darah. Kalau keguguran itu hanya berupa gumpalan daging atau darah, maka dibuang secara langsung pun tidak apa-apa kegugurannya. Jika dikuburkan, dipendam dalam tanah, maka itu sunnah, mendapat bagian pahala. Jika keguguran kandungan itu sebelum 4 bulan tapi sudah berbentuk, maka caranya dikuburkan. Dari keguguran itu dikuburkan. Hukumnya apa? Wajib dikuburkan. Yang ketiga, jika sudah umur 4 bulan keguguran dan tidak ada tanda-tanda hidup, 4 bulan keguguran tapi tidak ada tanda hidup, maka dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan. Itu wajib. Yang keempat, jika sudah 4 bulan keguguran dan janin pernah hidup, si janin yang keluar pernah hidup meskipun hanya beberapa detik atau beberapa menit, maka diurus seperti layaknya manusia yang meninggal seperti biasanya. Artinya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, dan dikirimkan doa. Secara tradisi biasanya ditahlilkan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari segi fikih. Bagaimana dari segi tasawuf? Dari segi tasawuf, bahwa proses pembuahan dari bertemunya antara sel sperma dan sel ovum, telur daripada calon janin, maka 40 hari lamanya, berubah 40 hari lagi, berubah 40 hari, dalam kisaran 3 periode 40 hari, berarti 120 hari. Di sini para ulama ahli tasawuf menerangkan bahwa begitulah proses menuju kesempurnaan. Ada step by step, tahap demi tahap, sehingga terjadi sebuah kesempurnaan. Sama halnya dengan menggapai ma'rifatullah. Tidak langsung seorang itu
langsung memperoleh ma'rifatullah secara tiba-tiba, itu tidak mungkin, dan itu butuh proses. Tahapan-tahapan mencapai ma'rifatullah dimulai daripada musyarakah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah, muhadharah, mukasyafah. Baru setelah itu sampai kepada musyahadah. Disitulah puncak daripada ma'rifatullah, bahwa kita mensaksikan zat yang maha segala-galanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembali kepada pembahasan kita yang tadi, yaitu tentang ilmu fikih. Bagaimana jika seseorang itu menggugurkan kandungan? Jika tadi keguguran tidak disengaja, sekarang menggugurkan kandungan. Hukum ini, hukum tentang menggugurkan kandungan, itu diambil dari hadis ini. Begitu hebatnya para ulama. Hanya dengan hadis yang seperti itu, kalau kita pandang, kita baca, itu biasa saja. Tapi para ulama berpikir luar biasa sehingga bisa menyimpulkan suatu hukum. Seorang yang menggugurkan kandungan di mana sudah hidup bayinya, itu jelas berdosa, dan dosanya dosa besar, termasuk pembunuhan. Bagaimana hukum dari sebuah pembunuhan terhadap janin atau menggugurkan kandungan? Sebagaimana diriwayatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasikta ya'ti yaumal qiyamah yastaghithu wa yunadi annal mazlum fayata'allaqu bi ummi wa yaqulu ya rabbi sal hadhi lima qataltani, fa yaqulu Allah ta'ala lima qatalti wa qad haramtu qatlu nafsi bi ghairil haqq ya malaikat salimuha li malik hazinun nar yahbisu fi jubbil ahzan fatughal yaluha illa unuqiha wa yudha'u tauqu wa silsilatu fihi wa tushabu ila nar fayarmiha malik fi jubbil ahzan. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak yang digugurkan pada hari kiamat minta tolong dan berteriak, akulah orang yang dizalimi. Maka dia bergantung, dia mencari ibunya, dia menarik-narik ibunya dan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Tuhanku, ya Rabb. Tanya ini perempuan, menggugat si bayi ini, tanya ini perempuan, mengapa dia bunuh aku? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada si perempuan, kenapa kamu bunuh dia wahai perempuan, padahal aku telah mengharamkan pembunuhan itu. Wahai malaikatku, kata Allah, serahkan perempuan ini kepada Malik, si penjaga api neraka, agar si Malik menahan ini perempuan dalam neraka yang bernama Jubil Ahzan. Maka si perempuan itu dibelenggu lehernya, dililit dan diletakkan kalung dan rantai di lehernya agar diseret ke dalam api neraka yang bernama Jubil Ahzan. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jubil Ahzan itu suatu bagian daripada neraka. Wa fihi nar wasiba wa zanabir wa hayatun wa aqarib kan hasul muazzabin wa niyatu bi'aidihim hirabun min nar. Jubil Ahzan itu bagian daripada neraka yang di dalamnya ada binatang buas, ada penyengat-penyengat, sengseredan kalau bahasa Kuningan, ada ular dari neraka, ada kalajengking dari neraka yang menggigit orang-orang yang diazab di dalam Jubil Ahzan tersebut, dalam neraka tersebut. Dan ada malaikat Zabaniyah di tangan mereka, ada tongkat-tongkat di tangan malaikat Zabaniyah, ada tongkat, ada tombak dari neraka
Untuk apa? Untuk menusuk orang-orang yang membunuh di dalam dunia. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara menggugurkan saja bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang enteng. Jika kita berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ancaman daripada perempuan yang menggugurkan kandungan di mana janinnya sudah hidup. Jikalau kandungan belum hidup, ulama fikih terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan boleh digugurkan, ada juga yang mengatakan tidak boleh digugurkan. Wa yu'maru bi arba'i kalimati bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Malaikat setelah ditiupkan ruh, setelah 4 bulan, maka diperintahkan malaikat untuk menulis apa yang ditulis oleh malaikat, di mana menulisnya, dan bagaimana mengatakan ditulis di antara matanya. Jadi malaikat menulis di antara mata, berarti di sekitar ini, antara mata. Yang ditulis itu apa? Rizkinya banyak atau sedikit, rizki yang akan dia, orang yang masih dalam berbentuk janin, banyak atau sedikit. Jadi masalah rizki banyak dan sedikit Allah sudah menuliskannya lewat malaikat. Tidak usah khawatir, tidak usah ham-ham, tidak usah mang-mang, tidak usah keder dengan rizki. Allah sudah menuliskan banyak atau sedikit rizki yang akan kita peroleh di dunia ini. Umurnya berapa? Ditulis bahwa umur kita akan sampai sekian. Maka jangan berpikir bahwa umur kita akan lama. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Amalnya baik atau buruk, bahwa kita menjadi orang baik, bahwa kita menjadi orang buruk, itu sudah dituliskan oleh Allah lewat malaikatnya. Kita akan celaka dan kita akan menjadi orang yang beruntung, itu pun sudah ditulis oleh malaikat. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini oleh para ulama dijadikan pedoman, dijadikan nasihat kepada kita. Yang pertama, tiada risau dengan rizki. Adamul ham birizki, tidak risau dengan rizki. Para ulama menjelaskan, ma qadarullahi laka fahuwa yasilu ilaik bisababin aujadahu lak wa ma la yuqaddiru laka fala yasil ilaik. Sesungguhnya rizki yang sudah ditakdirkan Allah kepada engkau pasti akan sampai kepada engkau, dan Allah akan menciptakan caranya untuk mendapatkan rizki itu. Rizki lebih tahu daripada kita terhadap rizki. Kita bertamu kepada seseorang, kita tidak tahu bahwa kita akan disuguhi apa. Ternyata ketika datang kita disuguhi kopi, maka kopi lebih tahu daripada kita. Kopi sudah tahu bahwa ini jatahnya kita yang bertamu, dan kita tidak tahu bahwa kita bertamu akan dapat apa. Maka rizki tidak usah dihiraukan. Allah akan mengatur skenario untuk kita mendapatkan rizki. Jangan terlalu habis pikiran ini untuk memikirkan tentang hal itu, karena itu sudah dituliskan oleh Allah. Apa yang kita bisa jalankan, jalankan. Apa yang kita bisa usahakan, usahakan. Allah yang menentukan. Yang kedua, ditulis bahwa kita celaka atau beruntung di akhirat. Adamul farah bisya'in malam ya'lam annahu sa'id fil akhirah. Tidak gembira dengan sesuatu apapun selama belum tahu bahwa kita beruntung di akhirat. Fawallahu alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira'a fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha.
Dilanjutkan dari hadis yang tadi bahwa sesungguhnya di antara kamu beramal dengan amal ahli surga, baik, hebat, beribadah dengan luar biasa, beramal dengan amal ahli surga, sehingga antara dia dengan surga hanya satu hasta, sangat dekat, dan memang dekat. Maka Allah sudah menuliskan bahwa dia adalah ahli neraka dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kelak di akhirat menjadi ahli neraka, beramal dengan amal surga, tapi Allah sudah menuliskan bahwa dia adalah ahli neraka, maka meninggal dia masuk neraka. Pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang, ada prajurit Rasulullah yang begitu gagah berani, yang begitu tangguh, tidak diragukan lagi tentang eksistensinya dalam berperang. Di mana ada musuh, dia pasti menebas musuh tersebut, dan di mana ada celah, dia pasti masuk ke dalam celah itu untuk membunuh lawan. Para sahabat yang lain berkata kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, lihatlah kawan kita sangat berani, sangat semangat membunuh orang kafir. Banyak orang kafir yang tumbang, banyak orang kafir yang dibunuh oleh dia." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huwa finar." Kata Rasulullah, dia ahli neraka. Ketika dia mati, dia pasti masuk ke dalam neraka. Sahabat heran, kenapa seorang yang hebat itu dikatakan oleh Rasulullah harusnya dia surga, tapi mengapa jadi ahli neraka? Akhirnya apa yang dilakukan sahabat yang bertanya tadi? Diintai si orang yang tadi berani itu, terus diikuti langkahnya dalam berperang. Dan suatu ketika si sahabat yang gagah berani itu tertumbak oleh kaum kafir ketika berperang. Sahabat yang mengintai tahu bahwa si yang berani itu ditumbak, tapi tetap dilihat, dipantau. Mengapa Rasulullah SAW itu mengatakan dia itu ahli neraka? Apa yang dilakukan si pemberani itu ketika ditumbak? Dia tidak tahan merasakan sakit ditumbak, karena ketika ditumbak dia tidak langsung meninggal, tidak tahan merasakan sakit. Akhirnya dia hulus pedang dia dan ditancapkan kepada dirinya, matilah orang tersebut. Baru sahabat tahu bahwa dia mati ke dalam neraka. Mengapa? Meskipun banyak amalnya, berperang, membunuh lawan, membunuh kafir, tapi di ujung hayatnya dia bunuh diri, yaitu menusukkan pedangnya sendiri ke dalam tubuhnya, maka dia masuk neraka. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hikmahnya apa yang diambil dari cerita tersebut? Bahwa kita jangan pernah sesekali mengandalkan amal yang telah kita lakukan. Kita merasa bangga dan beranggapan kalau nanti kalau kita meninggal langsung masuk surga. Selalulah dalam hati kita ada khawatir, lalu kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah apapun, puasa sunnah, sholat tahajud, sholat duha, wirid, zikir, baca Quran, baca salawat, dan lain sebagainya, jangan pernah diandalkan bahwa itu adalah jaminan kita untuk masuk surga. Adalah rasa khawatir dalam diri kita dan memohon kepada Allah untuk ditetapkan kita dalam iman sampai meninggal nanti. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira wa yasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah wa yadkhuluha. Dan kebalikan daripada yang tadi, sungguhnya dia di antara kalian selalu beramal dengan amal ahli neraka, sehingga jaraknya dengan neraka hanya satu hasta. Tapi Allah sudah mentakdirkan, menulis dalam catatannya bahwa dia adalah ahli surga, maka dia
ketika mati menjadi ahli surga. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah disebutkan kisah yang berkaitan dengan peristiwa ini. Ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Si laki-laki muslim, si perempuan kafir. Keduanya saling cinta tak mengenal agama. Inilah kisah yang diceritakan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Si laki-laki tidak berani melamar si perempuan. Mengapa? Karena dalam ajaran Islam, seorang yang berbeda agama tidak bisa menikah. Berikutnya, bahwa si laki-laki cinta tetap cinta, melamar tidak berani. Suatu ketika si laki-laki itu sakit. Dalam sakitnya, si laki-laki itu merenung. Saya itu seorang muslim. Dalam sakit nih, tapi saya mencintai seorang perempuan yang kafir, yang bukan Islam. Terus, jika saya menikah dengan dia, maka saya tidak akan bertemu di surga. Kalau begitu, dalam sakitnya nih si laki-laki, mendingan saya kafir juga, bisa nanti bertemu di neraka. Dikiranya di neraka bisa ijab qabul, qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur. Tidak bisa. Si laki-laki ini berpikir bahwa di neraka nanti akan menikah dengan si perempuan. Akhirnya si laki-laki itu keluar daripada Islam, murtad, dan meninggallah si laki-laki. Berarti si laki-laki meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam kafir. Si perempuan pun sangat mencintai si laki-laki, tapi dia tahu bahwa keyakinan seorang muslim tidak bisa menikahi di luar daripada muslim dan tidak akan bertemu di surga. Maka si perempuan pun saking cintanya juga sakit. Dalam sakitnya si perempuan berpikir, kalau saya itu bukan muslim, suami saya muslim, kalaupun saya bisa menikah, saya tidak akan bertemu di surga. Suami saya mungkin masuk surga, tapi saya akan masuk neraka. Akhirnya si perempuan, daripada saya tidak bisa menikah dengan dia dan tidak bisa bertemu di surga nanti, maka mendingan saya masuk Islam. Si perempuan masuk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadah. Setelah mengucap 2 kalimat syahadah, meninggal si perempuan. Si perempuan yang kafir, di ujung hayatnya dia mengucap syahadat dan kelak di akhirat masuk surga. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesimpulan dari hadis yang keempat Imam Nawawi, bahwa setiap yang kita lakukan itu jangan kita andalkan, karena kita adalah manusia yang tidak tahu di penghujung hidup kita itu bagaimana. Tapi berusaha terus kita lakukan, baik itu berikhtiar mencari rezeki ataupun berikhtiar menumpuk amal ibadah. Tapi ketentuan Allah itu tetap berlaku bagi manusia, karena kita sudah dicatatkan umur kita berapa, rizki kita berapa, celaka atau bahagia di akhirat itu Allah sudah tetapkan. Berlindung kepada Allah untuk tetap bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mati dan masuk surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya hadis yang kelima dari Arba'in Nawawiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.